لأحبابنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيخ الإمام ونفعنا وفي علومهم بركاتهم كراماتهم ومعاملهم بتعريفاتهم بأسرارهم وإجازاتهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي والسباق والحق بالحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا يا الله يا عالم بالصدور يا عالم بالصدور أخرجنا من ظلمات النور. Pada pagi menjelaskan al-Imam al-Faqih Abu Lais as-Samarqandi rahimahullah wa rahmatihi man arada ayyan juwa min adabillahi fa alayhi an yulazima al-badasya. Siapa orang yang menginginkan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kita ayyulazima, untuk bisa melazimkan, mendawamkan arba'ata asya', 4 hal. Wa yajtaniba arba'ata asya', dan juga menjauhi terhadap 4 hal. Jadi kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, maka harus mendawamkan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Apa saja? Fa'amal arba'atul lati yulazimuha. Fa'amal arba'atul lati yulazimuha. Adapun 4 hal yang dilazimkan, muhafadzatus shalawat adalah yang pertama, menjaga untuk selalu mendirikan sholat fardu. Ini yang pertama, karena ini kunci. Sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain ikut baik. Sholatnya buruk, maka yang lain pun akan ikut buruk. Maka kuncinya di dalam sholat. Yang pertama, muhafadzatus shalawat, menjaga, memelihara sholat 5 waktu. Wassadaqatu, yang kedua sedekah. Jadi setelah sholat, yang kedua harus artinya mau bersedekah. Apalagi ketika kita tidak punya, harus lebih mau lagi sedekah. Kalau lagi ada, wajar sedekah. Kalau tidak ada, itu yang artinya menjadikan diri kita lebih bernilai. Wa qiraatul Quran, kemudian memelihara selalu membaca Al-Quran. Wa kasrut tasbih, dan yang keempat adalah selalu dawam untuk membaca tasbih. Subhanallah bihamdihi wa bihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, dan seterusnya. Nah, ini 4 hal ini bisa menjadi sarana untuk kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak percaya, ya silakan. Artinya kemudian didawamkan, dilazimkan, insya Allah akan dijaga dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa dunia juga ataupun siksa di alam kubur. Karena banyak riwayat, banyak artinya kisah bagaimana seorang yang di dalam kubur kemudian diberikan dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadhil asya', dan kemudian sungguhnya hal ini adalah untuk juga bisa menjadi penerang di dalam kubur. Wa tuwassi'uhu, dan juga bisa membuat alam kuburnya menjadi luas. Ini kalau 4 ini didawamkan, istiqomah, maka akan diberikan cahaya dalam kuburnya dan diberikan kuburnya menjadi lebih luas. Wa amal arba'atul ladzi yajtanibuha fal kadhib wan namimah wal bawl. Kemudian
yang apa? Menjauhkan. Kalau tadi yang didawamkan, ini yang harus dihindari, dijauhkan, yaitu apa? Al-kadibu, berbohong, wan namimah, dan mengadu domba, mengadu-ngadu, wal baul, yaitu juga apa? Buang air kencing sembarangan. Faqad riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya harus membersihkan dirimu dari air kencing. Sesungguhnya umumnya siksa kubur itu karena apa? Karena ada sebagian atau kebanyakan kencing sembarangan. Ini bisa membuat siksa kubur, maksudnya dibersihkan. Jadi dilarang artinya untuk buang air kencing sembarangan. Jadi ada tempatnya untuk buang air kencing yang lebih baik, lebih bersih, karena ada riwayatnya juga begitu, yang mendapat siksa karena buang air kencingnya sembarangan. Ya, sudah sembarangan sambil diri, ya di jalan, pinggir-pinggir jalan. Waruya Rasulullah SAW, dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kariha lakum arba'an, Allah membenci kepada kamu semuanya dalam 4 hal. Al-abasa bis shalah, yang pertama yaitu orang yang selalu apa? Bermain-main di dalam sholat. Hurry sholat. Jadi Allah sangat membenci kepada orang yang suka main-main dalam sholat. Hurry ke sholat deh. Sebab apa? Karena sholat adalah saat yang baik, ya, untuk apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan seperti itu. Ya, kalau bawa anak, ya anaknya dibimbing dengan baik. Biarinlah anak kecil, ya bukan biarin, justru dari sekarang diarahkan supaya anak tuh ngerti sholat yang benar itu seperti apa. Ya, masuk masjid, ya, jadi ngerti, paham, dibimbing oleh orang tuanya. Ini jadi ada tata krama, ada etika, ini penting. Al-abasa bis shalah, yang pertama selalu bercanda, main-main dalam sholat, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallagwi fil qiraah, kemudian apa? Lalai, ya, di dalam apa? Membaca Quran, ya, baca Quran, ya, main-main, dipermainkan bacaan Al-Qurannya. Ini sesuatu juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi sambil TikTok. Ya, kan kemarin itu baru ditangkap. Ya, orang sholat sambil joget, ya, atas sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama apa saja di TikTok begitu sambil hari, itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam masjid, dari majlis, makanya nggak boleh. Ya, gitu. Kamari mah teu nyaho, ya, yang geus teu nyaho mah teu naon, ayeuna geus nyaho ulah. Ya. Jadi sekarang sudah tahu, kalau kemarin belum tahu ya sekarang. Kalau sekarang sudah tahu, jangan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walau pasat
salat di siang dan apa? Berkata yang buruk ketika waktu puasa. Ini juga sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan mengurangi bahkan membatalkan nilai pahala puasa begitu. Wadhahika indal maqabiri, dan apa? Sesuatu yang dibenci oleh Allah, tertawa-tawa di dekat kuburan, apalagi di atas kuburan. Ya, di dekat kuburan aja dibenci oleh Allah kita ketawa-ketawa, apalagi di atas kuburan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya an Muhammad ibn Samak, dan diriwayatkan dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Samak annahu nadhara ila maqbaratil Baghal. Sungguhnya Al-Imam Muhammad bin Samak melihat terhadap kuburan begitu. Kemudian apa berkata Al-Imam Muhammad, la yagharannakum sukutu hadhil kubur. Jangan apa? Jangan tertipu dirimu semua terhadap kuburan yang ada di hadapan kita begitu. Ya. Seolah-olah kuburan ini diam gitu. Ya. Tidak ada suara dan lain sebagainya begitu. Fama aksara marmumina fiha. Sungguh maka apa? Sangat banyak orang-orang yang sedang kebingungan di dalam kubur begitu. Maka kita artinya kemudian tertawa-tawa dekat kuburan, ya, di atas kuburan, gitu. Apalagi sambil dangdutan, ya. Mereka nggak ngerti bahwa di dalam kubur itu banyak yang sedang kebingungan, gitu. Lagi sedih, apalagi kuburannya yang sedang gelap, yang sedang sempit, gitu. Kita di atasnya senang-senang, gitu. Ya. Secara akal sehatnya pun, nah, artinya sudah tidak normal. Ya. Jangankan orang yang dikubur, kan sudah mati, nggak ada apa-apa, bukan sudah mati, ya. Kita begitu di rumah ada yang lewat, misalkan lagi sakit gigi, ya, otomatis kita pun akan merasa apa terganggu. Wala yughurrannakum istiwa'ul kubur fama asyadda tafa'utahum biha. Dan jangan menipu kamu semua, jangan apa kemudian bahwa sama kuburan-kuburan itu semuanya di dalam kubur mereka sangat, artinya apa? Sangat merasakan, artinya kepedihan, kesulitan begitu. Tafa'utahum biha, perbedaannya apa dengan ahli kubur dan kita di dunia begitu. Dalam kubur, ya, orang di dalam kubur menjadi bahagia ketika mendapatkan cahaya bacaan Al-Quran, sholawat, tasbih, dan sholat. Orang tua kita dalam kubur, anaknya sholat, ya dapat cahayanya terkirim, ya, sinyal cahayanya terkirim, gitu. Tapi sama ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi gelap begitu. Maka oleh karenanya setiap Jumat, malam Jumat itu ahli kubur itu kemudian mereka sangat apa menanti, ya, menginginkan apa? Ada doa-doa yang dikirim. Kalau baca Al-Quran langsung, ya, otomatis langsung itu akan terkirim begitu. Fayan bagi lil aqil ayyub sira min dzikril qabri qabla ayyudkhilah. Maka seharusnya untuk kita orang yang berakal begitu, ya, untuk memperbanyak, untuk ingat, ya, terhadap kuburan sebelum kita masuk ke dalam kubur tersebut begitu. Jadi jangan dianggap kemudian sudah meninggal itu sepi, nggak ada apa-apa. Padahal mereka semuanya artinya apa sedang menderita begitu. Ya. Kalau
tua kita dulu tuh ya mewanti-wanti kalau lewat kuburan, ya dekat kuburan. Kalau sekarang enggak, kuburan dijadiin taman rekreasi kalau sekarang. Ya. Qala Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man aksara min dzikril qabri, siapa orang yang memperbanyak orang tersebut terhadap mengingat untuk kuburan, begitu, untuk kematian, wajadahu raudhatan min riyadil jannah, maka akan menemukan dalam kuburnya satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa man ghafila anhu wajadahu hubratan min hubbarin niran. Dan siapa orang yang lalai, yang lupa terhadap kuburnya, maka dia akan menemukan kuburnya satu lubang dari sebagian lubang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min. Waruya an Ali karamallahu wajhahu, dan kemudian diriwayatkan dari Al Imam Sina Ali karamallahu wajhahu annahu qala fi khutbatihi, sungguhnya Sina Ali menjelaskan dalam khutbahnya, ya ibadillahi al-mauta laisa minhu fawq. Wahai hamba-hamba Allah, harus ingat kamu semuanya terhadap kematian. Tidak ada kematian yang akan terlewat. Tidak ada kematian yang akan terlewat. In aqamtum lahu akhadakum wa in farirtum adrakakum. Kalau kamu semuanya menentukan terhadap kematian, maka mengambil kematian terhadap kamu. Wa in farirtum adrakakum. Dan kalau kamu semuanya kabur, maka akan dikejar oleh kematian tersebut. Jadi nggak akan bisa lari begitu. Mau lari kemana, ngumpet di mana, pasti kematian akan siap datang. Tinggal tunggu kapan waktu yang tepat begitu untuk datang, ya, menghadap orang, siapapun orang. Al-mautu maq'udun binawasikum. Adapun kematian itu diikat terhadap semua ubun-ubun kamu semua. Jadi kematian ini sudah diikat di ubun-ubun kita semua. Jadi nggak ada yang bisa lewat begitu, karena sudah diikat. Maka kalau kita punya anak masih bayi, ya, atau balita, sudah ngelihat ubun-ubunnya tuh hidup, ya, kadang ditiup, gitu. Padahal disitulah kemudian ikatan, ya, ikatan kematian itu di dalam ubun-ubun tersebut. Najata alwaha, begitu. Maka harus mencari dirimu untuk selamat dengan alwaha, dengan segera mencari selamat untuk nanti ketika kematian datang. Selamat maksudnya mati dalam husnul khotimah, begitu. Fa inna wara'akum taliban hasisan wa huwal qabru. Sungguhnya tetap di belakang kamu semuanya orang yang menginginkan yang cepat, ya, dari dari artinya mencari kuburan, begitu. Ala wa innal qabra raudhatun min riyadil jannah. Jadi harus ingat, sadar sungguhnya kuburan itu satu tempat taman dari sebagian taman-taman surga, au hubratun min hubbarin niran, atau menjadi lubang dari sebagian
lubang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ayo kesarieureun dulu mah kita takut-takutin takut. Dibilang habis maghrib jangan keluar, nggak ada yang keluar. Ya sekarang ya nggak ada yang takut. Gitu. Malah habis maghrib malah lebih banyak keluar. Dulu semuanya ya terdengar bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau ada burung baru takut bunyi tengah malam, baru ya. Padahal nggak ada urusannya burung sama yang meninggal. Ala innahu yatakallamu fi kulli yawmin salasa marratin fayaqul. Ingat sesungguhnya kubur ini bicara, kubur ini fi kulli yawmin tiap hari begitu. Jadi kuburan teh ngarongong nggal poe tah. Jadi tukang. Salasa marratin ya sampai 3 kali begitu. Fayaqul, apa yang dibicarakan oleh kuburan itu? Ana baitul zulmati. Aku, kata kuburan, adalah tempat yang gelap. Begitu. Ana baitul wahsyati. Aku adalah tempat yang menakutkan. Ana baitul dilani, dan aku adalah tempat-tempatnya belatung-belatung. Kuburan itu udah ngomong gitu. Ya. Tapi kalau sekarang dikasih tahu tuh bisa ngomong semuanya. Ya, pasti semuanya lari. Ya. Nah, oleh karenanya dijaga, ditutup. Ya, ada hijab, ya, penutup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya hewan-hewanlah yang kemudian mendengar. Setiap hewan itu akan mendengar apa yang ada di dalam tubuh. Ala wa inna wara'a dzalikal yaumi yauman asyadda min dzalikal yaum yauman yashibu fihi shaghir. Maka oleh karenanya ingat, sadar sesungguhnya tetap di belakangmu itu ada satu hari yang lebih artinya sakit dari hari tersebut, yaitu hari yang jadi menjadi uban ya, dalam hari tersebut, yaitu anak kecil, wa yaskuru bihil kabir, dan anak yang sedang artinya tidak mengerti apa-apa di dalam hari tersebut, dan orang tua yang lupa terhadap segalanya. Wa tadhalu kullu murdi'atin amman, dan setiap artinya perempuan-perempuan yang sedang menyusui, adza'at wa tada'u kullu datin hamdin, itu semuanya lupa terhadap yang disusuinya, yang melahirkan lupa terhadap yang dilahirkannya. Kullu datin hamdin hamlaha, setiap yang mempunyai hal tersebut yang sedang hamil, dan semuanya wa nasa, dan melihat semuanya manusia sukara dalam keadaan mabuk, lupa. Wa ma'hum bisukara, padahal mereka itu orang-orang yang yang tidak mabuk, tetapi pada satu saat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, walakinna 'adzaballahi syadid, dan tetapi siksa Allah itu sangat pedih. Begitu. Oleh karenanya diingatkan ya begitu. Jangan kemudian kita lupa terhadap artinya bahwa ada satu tempat yang siap artinya untuk dimasuki oleh kita, yaitu alam kubur. Kalau alam kiamat belum ya. Nah, oleh karena jangan terlalu kita mudah terpercaya dengan berita-berita ya, 15 Ramadan ini itu dan lain sebagainya ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada suatu apapun. Justru Ramadan adalah bulan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi punya prasangka yang buruk
sangat penting untuk menjaga masuk dalam keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna wara'a dzalikal yaum. Jadi masing-masing harus ingat sungguhnya di belakang itu ada hari naran, yaitu adapun neraka, harruha, panasnya neraka, syadidun, itu sangat panas, wa qa'ruha, dan di dalam neraka ba'idun, itu sangat jauh, wa hulliyuha, dan adapun perhiasan neraka hadidun, itu adalah besi yang terbakar, wa ma'uha sadidun, dan air neraka itu adalah nanah, laisa lillahi fiha rahmatun, yang tidak ada kepada Allah neraka itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau neraka ya tidak ada rahmat Allah di situ, semuanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fabakal muslimuna bukaan syadidan. Maka kemudian menjelaskan perawi hadis, maka kemudian menangis semua orang-orang muslim dengan apa? Dengan tangisan yang sangat menyedihkan. Ketika mendengar dari keadaan neraka, keadaan kuburan, keadaan siksa kubur, mereka akan menangis begitu. Karena ya kita semuanya akan masuk ke dalam alam tersebut begitu. Dan kita tidak tahu akhir hidupnya akhir hidup kita akan husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Tetapi tentu saja kita berharap semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Faqala wa inna wara'a dzalikal yaum jannatan arduha. Maka Sayyidina Ali kemudian berkata, sesungguhnya di belakang hari tersebut ada surga yang luas, surga tersebut. As-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi luasnya surga itu lebih luas dari langit-langit dan bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarallah, dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya minal adabil alim, dari siksa yang sangat pedih. Wa ahallana wa iyyakum darun naim, dan memasukkan Allah terhadap kita semuanya, wa iyyakum darun naim, terhadap nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya bagaimana dijelaskan oleh para ulama, oleh para auliya as-sholihin, bagaimana kenikmatan kubur dan bagaimana siksa yang ada yang diberikan di dalam kubur begitu. Insyaallah 4 hal tadi artinya menjaga diri kita dari siksa kubur, dan juga akan mendapatkan luas kuburan kita, mendapatkan cahaya dalam kubur, menjaga sholat 5 waktu, ya, kemudian membaca Al-Quran, dan juga bersedekah, dan juga membaca tasbih. Ini 4 hal ini menjadi artinya panduan, ya, petunjuk yang diberikan oleh Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini anugerah, ya, rahmat dari Allah dalam bulan Ramadan. Ya, subuh alhamdulillah berjamaah. Ya, tapi kalau di luar bulan Ramadan belum tentu. Ya. Nah ini keindahan kemuliaan Ramadan luar biasa. Ya, makanya diberikan melimpah segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya buka semuanya tersedia. Padahal kita nggak minta, tapi Allah sudah siapkan semuanya. Ya, bukan keinginan kita, tidak, tapi Allah siapkan semuanya. Ya, padahal keadaannya hari ini kita sedang artinya kesulitan, tapi tidak begitu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Nah, oleh karenanya alhamdulillahirabbil alamin, segala artinya puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.